Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kami selalu berdoa buat Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu 5 Maret 2023 yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah sebuah pengharapan pasti tanpa menuntut bukti oleh sebab sebuah keraguan. Karena kita benar-benar yakin, percaya dan memahami bahwa kuasa Tuhan mampu membuat segala sesuatu terjadi. Jadi iman seringkali bertentangan dengan logika manusia. Karena apa? Karena logika selalu berhadapan dengan apa yang kita lihat. Tapi iman itu sesungguhnya berdasarkan keyakinan pasti atas jawaban yang belum kita dapatkan ketika itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah kita minggu ini, Paulus mau menjelaskan sebuah pemahaman tentang iman. Dan ini mau dijelaskan kepada jemaat di Roma, jemaat Kristen Roma pada saat itu. Dan tentunya juga akan dijelaskan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
dengan menyampaikan bahwa bagaimana Allah membenarkan Abraham semata-mata karena imannya menuruti perintah Allah. Paulus mau pengalaman rohani Abraham hendaknya menjadi kesaksian iman kepada kita untuk meneladani bagaimana besarnya iman Abraham. Kita diminta, diharapkan juga mempunyai iman yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus. Abraham dikenal sebagai bapa orang percaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena imannya yang besar kepada Tuhan. Ketika Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, kampung halamannya, untuk meninggalkan sanak keluarga dan leluhurnya, mengikuti rencananya Tuhan, yaitu pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya kelak. Sekalipun panggilan dan rencana Allah ini tidak terlalu jelas baginya seperti apa nantinya ujungnya, namun Abraham merespon dengan melakukan dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan, saudara-saudara. Padahal pada saat itu usianya memasuki 75 tahun. Abraham berangkat meninggalkan segala kemapanannya di kampung halamannya untuk mengikuti rencana Allah. Hal ini adalah sebuah jalan penyangkalan, bahkan pengorbanan besar yang pasti ini bagi Abraham tidaklah hal yang mudah. Abraham sungguh mempercayai Allah dengan segenap hatinya, meskipun ada pergumulan yang hebat dalam hatinya sebelum sampai kepada sebuah keputusan besar ini. Semuanya ini, saudara-saudara, dapat terjadi karena Allah sendirilah yang berinisiatif menawarkan kasih karunia-Nya kepada Abraham, dan bukan karena kehebatan atau jasa-jasa Abraham, akan tetapi Allah mempunyai inisiatif untuk melakukan hal tersebut kepada orang pilihannya, yaitu Abraham. Ada sebuah janji atas sebuah rencananya kepada Abraham untuk menjadikannya menjadi bangsa yang besar, yang diberkati dan dimasyurkan. Allah ingin melalui Abraham semua kaum di muka bumi mendapat berkat Allah. Dan Abraham dengan iman menaruh percaya dengan seutuhnya akan janji Allah itu, sehingga Abraham dibenarkan. Saudara-saudara, dalam khotbah kita di Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 sampai 17 ini, Paulus mau menjelaskan bahwa Allah berinisiatif memanggil manusia untuk masuk dalam rencana dan karya pemulihan yang telah dan sedang bahkan akan terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Karena sesungguhnya manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Jadi sesungguhnya pembenaran yang Allah berikan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, khotbah kita ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama, di Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang iman Abraham sehingga dia dibenarkan. Ketika Allah meminta Abraham keluar dari rumah bapanya di Ur Kasdim dan mengikuti arahan Allah ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya, sementara dia tidak tahu kemana akan dibawa oleh Allah, namun dia mendengarkan dan mentaati arahan Allah. Kepercayaan Abraham kepada Allah inilah yang menjadi dasar Allah untuk membenarkan dia. Karena ketika Allah berjanji bahwa dia akan menjadikan Abraham menjadi bangsa besar, dia akan memberkati sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan bagi keturunannya, Abraham percaya
dia terus bergerak sesuai arahan Allah. Abraham pergi dengan sanak keluarganya menuju suatu tempat yang Allah akan berikan kepadanya. Saudara-saudara, kepercayaan seperti inilah membuat hati Allah berkenan kepada Abraham. Allah membenarkan bukan karena kelakuan atau kesalehan yang dimiliki oleh Abraham, bukan juga karena kekudusan dan perilaku baik dan yang sepadan dengan itu, tapi dia sangat mempercaya Allah, dan itu terlihat semakin lama dia mengenal Allah, semakin tinggi tingkat kepercayaannya, sehingga Allah membenarkan Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mau menyapa kita, agar kita semakin menyadari setiap panggilan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Bagaimana kita meresponnya, bagaimana kita dengan sungguh-sungguh beriman atas panggilan tersebut, karena sesungguhnya Tuhanlah yang memanggil dan mengutus kita, yang harus kita respon dengan iman, sehingga kita menerima pembenaran, dan pembenaran itu membawa kita kepada keselamatan dan berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, yang mau disampaikan kepada kita adalah panggilan kita bukan karena kebenaran kita, tapi karena inisiatif dan kasih Allah. Itulah sebabnya jangan ada yang menganggap remeh terhadap panggilan, atau bahkan menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Karena ketika kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan itu, sesungguhnya kita meragukan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, mari merespon panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar melakukan panggilan itu dengan penuh tanggung jawab dan bukti daripada iman kita kepada Tuhan. Bagian yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di ayat 13 sampai ayat ke-17 itu berbicara tentang hukum Taurat sebagai cermin kepada manusia atas dosa-dosanya, bukan untuk keselamatan manusia. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam ayat ini kita melihat mempertentangkan antara hukum Taurat sebagai simbol usaha manusia untuk mendapatkan kebenaran Allah dibandingkan dengan kasih karunia Allah sebagai simbol inisiatif Allah memberikan kebenaran kepada manusia. Paulus sendiri yang dulunya adalah penganut Taurat sejati, kini menyadari, menerima serta meyakini Injil sebagai kebenaran yang sejati. Dalam hal ini Paulus mau menegaskan bahwa yang berhak menerima janji keselamatan dari Allah bukan mereka yang dilahirkan sebagai keturunan Abraham semata, namun justru mereka yang mau mempercayai janji Allah dalam segenap hidupnya. Sebagaimana Abraham beriman kepada Allah, Abraham bukan lagi hanya sebagai bapa bagi Israel, namun menjadi bapa segala orang yang beriman kepada Allah. Dalam hal ini, saudara-saudara, Paulus dengan jelas meneguhkan bahwa Allah membenarkan manusia bukan karena kehebatan perbuatannya, dan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman percayanya. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk merasa diri layak mendapatkan hak sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab hanya karena kasih dan anugerah Allah lah mereka mengalami panggilan itu. Semuanya terjadi karena Allah sendirilah yang mempunyai inisiatif. Allah lah yang menyatakan kasih dan panggilannya. Abraham hanya merespon panggilan itu dengan sungguh-sungguh, dengan taat, dengan setia, melakukan perintah-perintah Tuhan dalam
kehidupannya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah hukum Taurat itu tidak perlu? Apakah hukum Taurat itu tidak berguna dalam kehidupan kita? Tentu saja Taurat itu perlu dan sangat perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Taurat Tuhan adalah aturan yang mengikat kehidupan anak-anak Tuhan dalam bertindak di tengah-tengah kehidupannya. Akan tetapi, hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Hukum Taurat adalah sebagai cermin diri, agar kita mengenal, menyadari perbuatan kita. Apakah itu berkenan kepada Tuhan untuk selalu boleh kita lakukan, dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudara tentang seorang gadis cantik yang berada di depan cermin. Di suatu hari, ibunya baru saja membeli cermin yang besar dan diberikan kepada anak gadisnya, karena si ibu melihat bahwa anak gadisnya ini sudah mulai pandai bersolek, berbedak, berhias diri untuk menambah kecantikannya. Karena itu, ibunya saat pergi ke pekan, dibelinyalah cermin besar dan diletakkan di kamar anak gadisnya ini. Karena selama ini dia melihat bahwasanya seringkali anak gadisnya ini merias wajahnya dengan tidak sempurna karena tidak ada cermin di depannya. Saudara-saudara, si gadis ini pun bangga sekali untuk menerima hadiah dari ibunya ini. Dan suatu hari saat dia berdandan di kamarnya, di depan cermin itu, tapi hasilnya ibunya tetap melihat bahwa dandanannya tidak sempurna. Masih ada bedak-bedak yang tidak merata di wajahnya. Dan si ibu pun bertanya kepada anak gadisnya, "Kenapa kamu tetap berpenampilan seperti sebelumnya, padahal aku sudah memberikan cermin kepadamu? Apakah kamu tidak melihat wajahmu itu bedaknya belum rata, dan kamu kembali meratakannya ketika kamu berdiri di depan cermin?" Si gadisnya pun berkata, "Ibu, sesungguhnya aku sudah berdiri di depan cermin, tapi cermin itu tidak berguna untuk meratakan bedakku." Ibunya pun tersenyum dengan berkata, "Cermin itu fungsinya bukanlah untuk meratakan bedak yang ada di wajahmu, tapi dia hanya menunjukkan sehingga kamu bisa melihat bedak-bedak yang belum rata di wajah tersebut. Kamu sendirilah yang harus meratakannya kembali dengan tanganmu sendiri." Anak gadis itu pun tersenyum dan kembali ke kamarnya, berdiri kembali di depan cermin dan kembali meratakan dengan tangannya, karena sesungguhnya sudah terlihat di depan cermin itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Hukum Taurat itu sama seperti cermin. Hukum Taurat itu dia tidak bisa merubah perilaku manusia. Tapi hukum Taurat itu seperti cermin menunjukkan kesalahan-kesalahan manusia. Kita sendirilah yang harus berusaha untuk memperbaharui diri agar merubah sikap, melakukan hal-hal yang baik yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi, hukum Taurat itu tetap perlu kita lakukan. Sebagai buah kita sudah diberikan Tuhan kasih karunia, sudah diberikan keselamatan. Dia sebagai cermin untuk selalu mengontrol kehidupan kita, perilaku kita sehari-hari. Itulah sebabnya setiap orang Kristen harus tetap belajar tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, sehingga dia memahami hal-hal yang benar yang harus dilakukan
di tengah-tengah kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita minggu ini adalah dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan karena imannya. Dan dengan demikian mengajak kita untuk selalu beriman kepada Tuhan. Dengan tetap setia melakukan perintah Tuhan. Dengan tetap setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pembenaran kepada kita. Sebagaimana Tuhan membenarkan Abraham dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah ini memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih atas persekutuan ini. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kami tetap meminta kepada kita semua yang belum subscribe channel ini, kami minta untuk subscribe, share, like, dan komen video ini sehingga memberkati kita semua, memotivasi kami juga untuk selalu melakukan pelayanan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.